Pendidikan kemasyarakatan adalah usaha sadar yang juga memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural keagamaan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keterampilan, keahlian ataupun profesi yang dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakat. Pendidikan masyarakat tidak hanya berfungsi menanamkan sikap untuk membangun, tetapi juga pelengkap dan pengganti pendidikan formal. Baik untuk anak didik yang tidak sempat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maupun untuk anak didik yang tidak pernah memasuki pendidikan formal. Dalam rangka menggerakkan potensi masyarakat, perlu dikembangkan hubungan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan nasional. Kalau perlu, dapat diupayakan agar sekolah dijadikan pusat pengembangan pendidikan masyarakat. Pendidikan kemasyarakatan mempunyai andil yang besar dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam peranannya antara lain, yang pertama, pendidikan manusia sebagai makhluk individu. Pendidikan kemasyarakatan berperan dalam membantu pembentukan manusia yang cerdas. Yang kedua, pendidikan manusia sebagai makhluk susila ataupun kemasyarakatan yang memberi pembekalan, keterampilan kerja, dibekali pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, pendidikan manusia sebagai makhluk sosial, pendidikan swasta ataupun kemasyarakatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memang ditumbuh kembangkan sebagai makhluk individu dan susila yang secara bersama-sama mampu menciptakan kehidupan bersama secara bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan sosial yang dinamis. Yang keempat, pendidikan manusia sebagai makhluk religius, maka pendidikan kemasyarakatan baik yang dilakukan di keluarga, kursus-kursus atau lembaga swasta lainnya, khususnya lembaga swasta yang bernafaskan keagamaan seperti pesantren, banyak memberikan andil dalam pembekalan yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang karakteristik pembelajaran kemasyarakatan. Jadi, formulasi tujuan pembelajaran kemasyarakatan memberikan ciri-ciri khusus pembelajaran kemasyarakatan. Pembelajaran berbasis masyarakat diarahkan untuk tidak semata-mata memintarkan peserta didik, tetapi juga untuk mencerdaskan. Dan oleh karena itu, pembelajaran kemasyarakatan ini memberikan pelayanan proses pembelajaran atau pendidikan kepada masyarakat, tidak sebatas pada pengetahuan yang bersifat kognitif saja, akan tetapi melakukan pembelajaran terhadap masyarakat tentang segala aspek kehidupan yang sesuai dengan watak, nilai-nilai agama, dan kebudayaan masyarakat yang melingkupinya. Jadi, pembelajaran kemasyarakatan itu mengharuskan pelaksanaan pendidikan tidak jauh dari realitas yang dialami masyarakat gitu. Jadi sehingga program pendidikan disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan real di masyarakat, mulai dari tingkat perencanaan hingga evaluasi. Ketertiban masyarakat mutlak diperlukan untuk menampung aspirasi yang menjadi kebutuhan dalam menyusun tujuan pendidikan dan pembelajaran yang diinginkan. Jadi teman-teman, di dalam sebuah artikel itu ada beberapa karakteristik pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat ini. Yang pertama itu pendidikan masyarakat sebagai substitut dari pendidikan sekolah. Artinya itu bahwa pendidikan luar sekolah dapat menggantikan pendidikan jalur sekolah yang karena beberapa hal mungkin masyarakat tidak dapat mengikuti pendidikan formal gitu. Contohnya tuh kejar paket A,
penyakit B dan C. Kemudian pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat ini sebagai suplemen pendidikan sekolah. Artinya bahwa pendidikan luar sekolah ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan, keterampilan yang kurang didapatkan dari pendidikan formal itu sendiri. Kemudian dari yang ketiga itu pendidikan luar sekolah sebagai komplement dari pendidikan sekolah. Artinya itu bahwa pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang kurang atau tidak dapat diperoleh di dalam pendidikan sekolah. Contohnya itu ada kursus, tryout, pelatihan dan lain-lain begitu teman-teman. Kemudian ada juga nih karakteristik pendidikan masyarakat menurut Sujana. Yang pertama itu dari segi tujuan. Ada jangka pendek dan khusus, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar tertentu yang fungsional bagi kehidupan masa kini dan masa depan. Kemudian kurang menekankan pentingnya ijazah. Hasil belajar berijazah itu atau tidak diterapkan langsung dalam kehidupan di lingkungan pekerjaan atau masyarakat. Kemudian dari segi waktu itu relatif singkat, biasanya tuh umumnya kurang dari 1 tahun. Kemudian menekankan masa sekarang dan masa depan, memusatkan layanan untuk memenuhi kebutuhan terasa peserta didik yang guna meningkatkan kemampuan sosial ekonominya. Kemudian ada dari segi isi program, kurikulumnya itu berpusat pada kepentingan peserta didik. Kurikulum bermacam ragam sesuai dengan perbedaan kebutuhan peserta didik dan potensi daerah pendidikannya gitu. Kemudian dari segi proses pembelajaran itu dipusatkan di lingkungan masyarakat atau lembaga. Jadi kegiatan belajar mengajarnya dapat dilakukan di berbagai lingkungan atau satuan pendidikan masyarakat gitu. Jadi kemudian berkaitan dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Pada waktu mengikuti program pendidikan itu pun peserta didik berkomunikasi dengan kehidupan atau pekerjaannya. Kemudian struktur programnya itu luas, jenius atau dan urutan program kegiatan belajar bervariasi. Kemudian berpusat pada peserta didik. Kegiatan belajarnya dapat menggunakan sumber belajar dari berbagai keahlian dan narasumber. Kemudian dari segi pengendalian dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik. Pengendalian ini tidak terpusat. Prinsip pembelajaran kemasyarakatan. Menurut Gilbert, prinsip pembelajaran kemasyarakatan yaitu 1. Self-determination atau menentukan sendiri. Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengenali sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah self-help atau menolong diri sendiri. Anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong atau dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian yang lebih baik daripada menggantungkan diri sendiri, karena mereka beranggapan bahwa kesejahteraan itu adalah suatu tanggung jawab mereka sendiri. Yang ketiga adalah leadership development atau perkembangan kepemimpinan. Pemimpin lokal harus mendapat pelatihan keahlian seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan memendirikan kelompok untuk membangun atau mengembangkan masyarakat yang secara berkesinambungan. 4. Localization atau lokalis. Potensi terbesar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terjadi ketika masyarakat tersebut diberi kesempatan dalam pelayanan, program, dan kesempatan untuk mengetahui dan terlibat dalam kehidupan masyarakatnya. Yang kelima adalah integrate delivery of service atau
keterpaduan pemberian pelayanan. Setiap organisasi dalam masyarakat secara bersama-sama melayani masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang keenam adalah reduce duplication of service atau mengurangi duplikasi jasa. Masyarakat mengkoordinasikan bentuk pelayanan, keuangan, dan sumber daya manusia untuk menghindari duplikasi jasa. Yang ketujuh adalah accept diversity atau menerima keanekaragaman. Pemisahan orang disebabkan oleh perbedaan usia, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnik, dan agama, dan ekonomi yang menyebabkan terhalangnya pengembangan masyarakat secara optimal, termasuk perwakilan warga masyarakat seluas mungkin agar terlibat dalam pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan program pelayanan dan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan lainnya. Yang kedelapan adalah institutional responsiveness atau tanggung jawab kelembagaan. Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus-menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik, karena mereka ada untuk melayani orang banyak atau masyarakat. Yang kesembilan adalah lifelong learning atau pembelajaran seumur hidup, atau dalam istilah yang lebih populer disebut lifelong education atau pendidikan seumur hidup. Peluang belajar secara informal atau formal harus tersedia untuk anggota masyarakat dari berbagai jenis latar belakang.